Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah jalla jalaluhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama ya. Kemudian ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya yang dikehendaki kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia kepada paham kepada agama, paham kepada agama ya. Karena seorang kadang dia mendengar atau dia membaca, namun pemahaman milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang ya salah paham sehingga dia terjerembab kepada pemahaman yang sesat. Seperti contohnya teroris ya. Teroris itu dia berdalih itu jihad, padahal bukan jihad yang sesungguhnya. Karena dia memahami tentang salah seorang sahabat ketika perang Khaibar menjatuhkan diri, ya menjatuhkan dirinya ya, dikira itu adalah bom bunuh diri ya, sehingga timbullah pemahaman bom bunuh diri. Padahal mereka atau sahabat tersebut yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib ketika menaklukkan Khaibar itu bukan bunuh diri, tapi karena pintu benteng Khaibar itu sangat kokoh, yang pimpinannya adalah Marhab, maka salah seorang atau beberapa dari sahabat menjatuhkan atau dilempar ke dalamnya, tapi sambil berperang namun membuka pintu, maka berhasil ya. Adapun bunuh diri bukan ya, bahkan bunuh diri ancamannya apa? Khalidan mukhalladan fiha. Siapa yang dia minum racun kemudian dia mati karena sebab racun tersebut, maka dia kekal di neraka. Hadisnya demikian. Khalidan mukhalladan fiha. Khalidan mukhalladan fiha maknanya adalah kekal di neraka. Tapi bagaimana seorang ahlu sunnah memahami hadis tersebut? Apakah dia kekal sesungguhnya? Tidak. Saya pernah tanyakan kepada Syekh ketika datang di Jogja ya, ada Syekh dari Saudi juga dari Yaman. Datang, anak tanyakan, "Ma makna khalidan mukhalladan fiha fi hadzal hadis?" Apa maksudnya kekal di dalamnya? Maksudnya adalah tanbih, peringatan besar kalau itu adalah dosa besar. Adapun ahlu sunnah ya berkeyakinan selagi dia memiliki iman meskipun sekitar dzarrah, dia tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Adapun khawarij, ini khawarij, teroris kalau kita bahasanya sekarang. Khawarij itu berkeyakinan pelaku dosa besar kekal di neraka selama-lamanya. Kita akidah ahlu sunnah enggak Pak? Kita ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu akidahnya apa? Tidak kekal selama-lamanya ya. Kalau misalnya Mu'tazilah manzilatun baina manzilatin, satu di antara dua tempat. Itu dia berkeyakinan pelaku dosa besar tidak kafir di dunia, tapi di neraka selama-lamanya, sama aja. Kalau khawarij, teroris, pelaku dosa besar kafir, dikafirkan di dunia, kekal di neraka. Ahlu sunnah enggak bisa, enggak boleh mengkafirkan seseorang kecuali dengan dalil atau petunjuk atau kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fulan bin fulan kafir. Adapun kita enggak, kita hanya menyebutkan amalan kalau dilakukan bisa jatuh kepada kekufuran gitu. Kita enggak sebut nama, kecuali nama yang telah disebutkan dalam syariat. Seperti Abu Lahab, ya kan? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Maka siapa yang tidak mengkafirkan Abu Lahab, ya kafir dia. Karena jelas Allah sudah sebutkan. Karena di antara pembatal keislaman dan juga Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, ada namanya, beliau menulis kitab 10 pembatal keislaman. Ternyata 10 pembatal keislaman di antaranya apa? Tidak mengkafirkan seseorang yang jelas kafir. Ini harus dibaca di kitab-kitab para ulama. Mereka ahlu sunnah semua, ulama ahlu sunnah. Ya, beliau banyak karangan kitabnya, bacalah karangan kitabnya yang berbahasa Arab ya. Itu ulama ahlus sunnah. Thayyib, kaum muslimin subhanahu wa taala, ya agar kita ya tidak terjatuh kepada ya pemahaman tersebut, maka kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak memahami dengan sendirinya. Wan Abi Yazid, Ma'an bin Yazid ibn Akhnas, dari Ma'an bin Yazid ya, yakni Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum. Ya berarti sahabat Nabi sallallahu. Dan sahabat Nabi sallallahu ini semuanya Allah ridhoi. Dan kita dianjurkan untuk mengikuti para sahabat.
Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, apa kata Allah Jalla wa ala? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum radu'an wa adalahum jannatin ila akhiril ayah. Ya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansor ya. Ya, yaitu sahabat muhajirin dan ansor, sahabat di Mekah dan di Madinah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, Allah ridho kepada mereka. Dan mereka juga ridho kepada Allah, baginya surga yang mengalir sungai di bawahnya. Maka kalau ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan surganya, maka jadi sahabat. Kita nggak mungkin jadi sahabat muhajirin dan ansar, mereka sudah punah. Yang ada peninggalannya, yang ada satu jalan yang ngikutin mereka dengan benar. Makanya ala fahmi salaf atau ala fahmi sahabah, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para sahabatnya. Ya. Wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun, dia bapaknya, jadi ini dia bapaknya juga kakeknya semuanya sahabat. Jadi yang meriwayatkan hadis ini anaknya, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya semuanya sahabat. Kenapa demikian? Karena sahabat itu syaratnya harus melihat Rasul, kemudian mati ya di atas iman. Kemudian apa? Beriman kepada Rasul sejaman dengan Nabi, itu namanya sahabat. Dan ini keutamaan sahabat luar biasa. Sahabat Rasul, sahabat Nabi sallam, ya, semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun seperti contohnya As-Sunabihi, ada dalam rawinya, salah satu rawinya Imam Muslim dalam kitab Muslim, itu namanya As-Sunabihi. As-Sunabihi itu disebutkan dalam biografi muhaddits, biografi rawi atau ilmu rijal, ya rijal hadis. Dia itu hampir saja menjadi sahabat. Ketika dia perjalanan untuk menuntut ilmu agama, mau menemui Nabi, ketika berada di Zufah, dia mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Maka dia tidak menjadi sahabat, padahal hidup sejaman Nabi. Contoh lagi, siapa yang enggak lihat Nabi tapi hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ingin belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma tertahan dengan ibunya. Dia mengurus ibunya, sehingga dia tidak menjadi sahabat. Ketika dia datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang perang, ya, dikabarkan Aisyah dia sedang perang, maka dia pulang lagi balik, ya, dan dia tidak jadi sahabat, tapi hampir jadi sahabat. Dan ini semuanya orang-orang yang mengikuti sahabat, tapi dia menimba ilmu agama, ya, dengan para sahabat kibar, dapati Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi mereka luar biasa, ya. Jadi mereka luar biasa, namanya tabi'in. Ya, yang ketiga, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan khairun nasi qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum. Sebaik-baik, ya, sebaik-baik orang itu, ya, sebaik-baik manusia adalah yang hidup sejamanku, yaitu siapa? Para sahabat. Kemudian apa? Setelahnya siapa dia? Tabi'in. Kemudian setelahnya siapa dia? Tabi'ut tabi'in. Tabi'in diantaranya tabi'in jalil, tabi'in besar diantaranya adalah As-Sunabihi. Terus nanti ada tabi'in senior, kemudian junior itu ya. Kemudian tabi'in, di antara tabi'in adalah juga gurunya Imam Syafi'i. Siapa dia? Imam Malik, tabi'in. Makanya periwayatan hadisnya lebih dekat. Dia meriwayatkan hadis dari temannya, misalnya temannya tabi'in sahabat Rasul, dekat. Ya, adapun zamannya Imam Al-Bukhari jauh, periwayatannya jauh. Imam Al-Bukhari jauh, Imam Muslim juga. Makanya Imam Muslim dia mengambil sanad-sanadnya dari gurunya. Gitu ya, haddatsana fulan, contohnya haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, dan seterusnya. Itu dia kaum muslimin subhanahu wa taala. Ya. Itu dia kaum muslimin subhanahu wa taala. Sahabat, ya. Dan sahabat itu luar biasa, ya, keilmuan mereka, keyakinan mereka, dan semangatnya mereka dalam beramal. Nggih, makasih, Pak. Dalam beramal saleh. Ya, maka juga kita harus mencontoh mereka. Bagaimana juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mereka dijamin masuk surga, bahkan mengikuti perang Badar yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Mereka tidak pede, mereka tetap, ya, beramal saleh dan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan betapa hebatnya rasa takutnya mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, subhanallah, luar biasa. Ya, oleh karenanya kita harusnya lebih takut lagi, ya, karena nggak ada jaminan kita. Tapi kita terkadang sombong, melenggang.
Ya kan, melenggang, sombong, ya Allah. Ini sifat iblis. Iblis itu sombong, Pak. Padahal diceritakan iblis itu awalnya ya makhluk yang taat. Makanya dia bersama malaikat, ya kan? Tapi karena dia sombong, terhina-dina dia. Terhina-dina, sombong. Ya, ini sombong ya. Sombong kepada diri ya. Kalau kita bilang apa ya, sombong, ujub gitu ya, bangga diri gitu ya. Maka ini jauhkan. Dan ini termasuk dari syirik kecil, tapi dosanya besar gitu ya. Qala, dia berkata, kana Abi Yazid, bapakku yang bernama Abu Yazid, akhraja dananir. Ini sudah kita sebutkan kayaknya, tapi enggak masalah ya, kita sekedar mengingat kemudian lebih dalam perkara ini ya, karena seperti Al-Qur'an juga hadis itu diulang-ulang ya. Yaitu bapakku Yazid akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar, biha, dengan dinar tersebut. Fawadhaha inda rajulin, dia titipkan kepada seseorang. Dia mau infak, dia titipkan sama orang. Ini bolehnya kita mau berinfak nitipkan kepada seseorang. Tapi ada sebagian ulama menyebutkan kalau kita berinfak tapi infaknya itu diselewengkan, maka tidak dapat pahala dia. Maka titipkanlah kepada orang yang amanah. Ya, cuman pendapat ini menyelisihi jumhur. Jumhur berpendapat berdasarkan hadis Nabi SAW, man hamma hasanat, siapa yang dia berkeinginan kebaikan, ya, mau berkeinginan, baru berkeinginan, maka dia sudah dapat pahala satu. Hadisnya kan sahih riwayat Muslim ya. Mungkin dimaksud dan ulama ini adalah pahala amalnya. Adapun niatnya dia ada dapat, pahala amalnya belum karena diselewengkan. Makanya amanah ini berat, Pak. Adil amanata ila mani tamanaka, kata Nabi SAW. Amanahlah Anda kepada amanah yang telah diamanahkan. Ya, makanya amanah ini berat. Ya, contoh misalnya ada titipan ya. Kadang ada titipan kita tunda-tunda gitu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Kita tunda-tunda kadang. Mestinya ketika ada kesempatan kita harus segera tunaikan amanah itu, karena ini amanah luar biasa. Kenapa juga demikian? Bahkan Nabi SAW disebut Al-Amin karena menunaikan amanah. Al-Amin. Bayangkan Al-Amin. Bayangkan Nabi SAW itu mau dibunuh malamnya mau dieksekusi. Tapi siangnya mereka nitipkan barang sama Nabi. Coba lihat. Ini orang Quraisy ini luar biasa, orang kafir Quraisy ini. Malamnya sudah diskusi mau dibunuh. Siangnya, paginya tuh nitipin barang, bayangkan. Saking amanahnya. Meskipun Nabi SAW itu wafat, dia pasti sampaikan ini wasiat fulan untuk fulan-fulan. Mereka nggak takut barangnya hilang. Ini amanah luar. Maka disegelarin oleh musuh-musuhnya Nabi SAW, orang kafir Quraisy. Nabi SAW itu Al-Amin. Nah, kita jangan gitu lah. Dibilang orang jenggotan itu pasti bawa lari uangnya orang. Jangan. Harusnya kalau kita angkutan, sunnah, pek-pecian, amanah, Pak, santun. Ketemu orang ya assalamualaikum gitu ya. Ketemu Pak Ci misalnya meskipun dia non muslim, apa kabarnya Pak? Enggak apa-apa. Salaman. Makanya kita belajar enggak Ustaz, dia kan najis. Dalam Al-Qur'an disebutkan orang kafir itu rijisun, najis. Najis itu ada dua, najis maknawi dan najis yang hakiki, yang sebetulnya zatiyah. Maka orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Qur'an najis itu najis apa? Najis secara maknawi, badannya tidak najis, makanya boleh salaman. Tapi ada sebagian kelompok tidak mau salaman sama orang kafir. Hatta orang yang bukan kelompoknya dikafirkan tidak mau salaman berdasarkan pemahaman salah ini. Dianggapnya najis beneran, tapi najis maknawi. Bagi kita boleh salaman. Sama orang muslim boleh salaman. Dia nyuruh salaman, tunggu dulu, lihat tangannya, najis kan ya? Jangan. Bahkan dengan hikmah itu, Pak, banyak orang masuk Islam. Banyak orang hikmah. Antum amanah, antum jujur. Ini menyebabkan banyak orang masuk Islam. Ya, bahkan ada orang di Tarakan ya, di antaranya dia non muslim. Orang besar punya toko di mana-mana ya. Jadi dia punya saudara banyak gitu ya. Alum lah kita satu kabilah tertentu dari luar negeri ya, tapi dia tinggal di Indonesia, dia terkenal dengan bisnisnya gitu ya. Di Indonesia terkenal ya, kaum ini terkenal. Tapi non muslim kebanyakan. Maka dibilang dia kalau mau cari yang betul-betul amanah, dia ngomong sama saudaranya gitu. Pas kita jenguk dia sakit, ada orang sakit gitu ya. Dan itu ikhwan kita yang sakit. Ya, rata-rata habis itu ternyata dia punya teman juga punya anak buah juga
Berjanggut gitu ya, janggutan. Dia ngomong sama yang lain-lainnya, kalau mau amanah, aman uangnya, cari orang yang janggutan, dia bilang. Subhanallah. Saking senangnya. Tapi kabar-kabar terakhir saya dengar ada di tempat lain juga, di toko yang lain juga hampir dipecat. Karena apa? Orang janggutan bawa lari uangnya bosnya. Aduh, sedih saya dengar, ya Allah. Ujian kan? Mungkin kalau 100 200 ya, tahan dia. Begitu 1 M, wah ini nih kesempatan ini. Langsung ada subhat, wah orang kafir juga kok, apa? Oh enggak boleh Pak, harus tunaikan. Bahkan Pak, kita dianjurkan, ada riwayat ya, wattaqi da'watal madzlum wa in kana fasikan wa in kana kafiron. Takutlah Anda kepada doanya, kena doanya orang yang dijolimin, meskipun orang yang dijolimin itu orang yang fasik dan orang yang kafir, tetap Pak dia dapat haknya di dunia. Bahkan ada riwayat Imam Muslim, orang kafir itu kalau dia berbuat baik di dunia, dia dapatkan kebaikannya di dunia. Contoh, dia suka sedekah, dia dapatkan lipat gandakan pahalanya di dunia. Dapat di dunia. Adapun orang mukmin, dalam hadis Muslim, disimpan pahalanya untuk di akhirat. Gitu ya. Dia dapatkan juga di dunia, dia dapatkan juga di akhirat sebagai simpanan. Makanya tuh jangan heran ada sebagian agama selain Muslim dia suka sedekah. Dan itu diterima, sedekah enggak apa-apa. Ambil Pak, misalnya ada orang non muslim gitu ya, dia mau sumbang, misalnya sumbang kerbau gitu ya, atau sumbang sapi Idul Adha, terima nggak apa-apa, tapi yang nyembelih harus kita, bagi-bagikan, dan dia juga dikasih nggak apa-apa. Makanya ada pembahasan tentang masalah pembagian hewan kurban itu boleh diberikan kepada non muslim untuk syiar Islam, boleh ya. Ini bentuk apa? Kita lemah lembutnya mengajarkan Islam. Syariat ini luar biasa, rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Gitu ya. Bapakku ya, dia menitipkan sedekah kepada seseorang di mana? Di masjid. Dan orang ini amanah. Maka kata anaknya, ya ini Abu Yazid namanya, yakni Abu Yazid, ya. Ya. Dia berkata, ya, fajitu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Aku juga datang ke masjid karena bapak aku tahu orang itu mau bagi-bagikan uang bapakku di masjid. Maka aku pun pergi ke masjid agar aku dapat jatah itu gitu. Dia mau dapat jatah dari titipan bapaknya. Ya namanya anak-anak ya. Namanya anak-anak kan gitu. Ya. Kemudian faqala, bapaknya tahu. Wah, ini anak ini kan, aku mau sedekah ke masjid, kenapa dia ke situ juga? Dan dikasih juga, dia dapat dikasih dan dia ambil itu uangnya. Maka bapaknya berkata, wallahi demi Allah, wahai anakku, ma iyyaka aradtu, bukan engkau yang aku maksudkan untuk mendapatkan sedekah. Jadi hartaku yang aku titipkan untuk di masjid itu bukan untukmu. Tapi dia nggak bilang gitu waktu nitipkan sama laki-laki tersebut, ya kan? Tapi dia katakan, aku niatkan itu bukan untukmu, dia bilang gitu. Ternyata Nabi SAW masih hidup ya, Nabi SAW masih hidup. Maka diadukannya fa khasamtuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun mengadukannya kepada Nabi. Anaknya ini mengadukan tentang perihal bapaknya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menghukumin keduanya, memberikan hukum keduanya. Apa kata Nabi SAW? Laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, wahai bapak yang memberikan sedekah gitu ya. Karena ini nanti cerita domirnya naik ke atas gitu ya. Jadi kita harus paham betul. Ya, ketika menerjemahkan juga nanti bermakna. Jadi Yazid kembali kepada bapaknya. Maka Nabi SAW berkata, wahai Yazid, orang yang bersedekah. Bapaknya Abu Yazid, Ma'an gitu ya. Engkau mendapatkan apa yang kau niatkan. Karena engkau meniatkan tidak sedekah sama anakmu, maka engkau tidak dapat sedekah, niat sedekah untuk keluargamu, anakmu. Ya. Jadi engkau mendapatkan pahala berdasarkan niatmu. Karena dia berkata kan, bukan engkau yang kumaksud untuk sedekah hartaku wahai anakku, ya kan? Kemudian dia berkata lagi kepada anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaka ma akhadta ya Ma'nan, wahai anaknya bapak Yazid gitu ya. Wahai anak, engkau berhak mengambil dari bagian harta tersebut. Artinya boleh. Boleh misalnya bapak kita bagi-bagi makanan di masjid, kita ke masjid, kita dapat bagian juga boleh dimakan, enggak apa-apa. Cuman kalau dia tadi meniatkannya untuk anaknya juga, dia dapatkan 2 pahala.
pahala sedekah dan pahala memberi makan kepada karib kerabat. Karena sesuatu yang diberikan kepada karib kerabat, istri, anak-anak lebih afdol, Pak. Dalam riwayat Imam Muslim, yang kau mendapatkan atau memiliki dinar, anfaqtahu fisabilillah, engkau infakkan di jalan Allah, wa dinar, dan kau ada dinar yang kau berikan kepada orang miskin, ya, maka a'dhamu ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya, sedekahnya adalah yang kau berikan kepada karib, kepada anak istrimu. Jadi sedekah kepada istri, anak-anak lebih afdol. Lebih afdol ternyata, Pak. Lebih afdol. Kalau ada pertanyaan seorang suami bersedekah, mana didulukan orang tua suaminya atau istrinya? Maka jawabannya berdasarkan hadis 3 orang yang terkurung di dalam goa, kemudian Allah keluarkan karena sebab amal solehnya, adalah orang tuanya didahulukan. Bagi suami itu mendahulukan orang tuanya ketimbang istrinya dan anak-anaknya. Ini dalil. Jadi ulama merinci, kalau kebutuhannya tercukupin, misalnya sama-sama kebutuhan satu misalnya HP gitu ya, misalnya contoh HP yang paling gampang HP ya. Tapi istri sudah punya HP, bapak belum punya, dulu kan lah bapak gitu. Gitu maksudnya, mana yang lebih urgen. Jadi antum timbang-timbang lah. Tapi kalau sama kedudukannya, maka ya dulukan orang tua. Seperti itu ya. Seperti itu. Sama seperti kedudukan seorang istri ketika sudah menikah, ya, maka yang lebih dia taati adalah suaminya. Bukan orang tuanya, karena ketika sudah ijab kabul, ada mahar, maka sudah terputus ketaatannya atau utamanya orang tuanya. Ini bagi perempuan, makanya Pak berat kalau punya anak perempuan itu ketika dinikahkan tuh berat. Karena dilepas tanggung jawabnya untuk sama laki-laki. Engkau mau bawa kemana nahkoda ini? Makanya bagi kita yang punya anak wanita, Pak, ketika datang laki-laki melamar, antum jangan langsung terima. Seorang ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Utsaimin itu meneliti sampai bertahun-tahun laki-laki yang mau menjadi menantunya. Ini pelitkah, ini baikkah, ini solehkah? Padahal itu muridnya. Syekh melamar anaknya, nggak langsung dijawab. Dia teliti dulu. Dia teliti orang ini, dia baikkah, dia kasarkah, ringan tangankah, seterusnya. Sampai orang itu tidak ada harapan lagi untuk diterima. Tiba-tiba setelah beberapa tahun, diterima lamarannya. Karena diteliti. Kita seorang bapak kalau punya anak wanita, diteliti dulu, Pak. Karena ini untuk bahtera rumah tangga, menyempurnakan keimanan seorang hamba. Jangan langsung terima-terima. Contoh juga ulama menjelaskan, kalau ada datang seorang yang soleh, harus segera dinikahkan kan, kalau tidak akan timbul kemudorotan, ya kan? Tapi kalau ada orang soleh datang, kemudian anaknya nazar melihat sang perempuan anak kita, tapi anak kita nggak suka sama laki-laki itu, meskipun orang soleh, tidak boleh dinikahkan. Dia nggak boleh dipaksa, Pak. Nggak ada namanya zaman apa? Siti Nurbaya apa? Surabaya apa? Siti Nurbaya. Nggak ada lagi zaman itu. Tapi ada juga sebagian karena dia sebab taatnya kepada ibunya, kepada orang tuanya, diberkahi rumah tangganya, dan itu banyak. Ya, artinya ada kesukaan lah. Tapi biasanya perempuan itu paling gampang, Pak. Dia nggak suka awalnya, lama-lama jadi suka dia. Paling mudah kalau perempuan. Yang susah laki-laki. Laki-laki kalau dipaksa, selesai dia, loncat pagar dia. Oke, monggo Pak Ustaz. Iya, boleh. Iya, itu kewajiban seorang tua untuk mencarikan calon suaminya. Cuman kita teliti dan ada rasa suka, makanya ada nazar. Saya ada pernah dengar ya, artinya dijodohkan misalnya cuman sekedar melihat foto ya, itu kurang syar'i. Yang benar harus melihat, Pak. Dan ulama di antara mazhab Hanabilah dan bahkan Imam Syafi'i itu sampai membolehkan buka jilbabnya, jadi sampai terlihat rambutnya ketika nazar. Tahu nazar ya, Pak ya? Ketika mau lamaran melihat. Makanya nggak ada namanya pacaran, nggak ada. Itu zaman sekarang aja, zaman rusak kan, pacaran. Makanya kalau ada anak bapak dipacarin orang, suruh putusin dia. Karena bapak nanti akan ditanya di akhirat. Jangan bangga kalau anak bapak pacaran, putus, nikahkan kalau mau. Gitu ya. Makanya harus nazar, dilihat. Makanya harus lihat nih. Jadi laki-laki itu sendirian tanpa mahram nggak apa-apa. Laki-laki itu melenjang paling gampang, tanpa mahram nggak masalah dia. Teng sendirian gitu ya.
Kalau perempuan harus mahram. Siapa yang nemenin dia? Bapaknya, ibunya. Dihadirkannya laki-laki itu. Suruh lihat-lihatan. Suruh lihat-lihatan, jangan ngelihat dinding, jangan. Nanti nyesal dia. Suruh lihat di mana tai lalatnya, dia suka enggak. Nah, setelah selesai tanya, lanjut apa enggak? Tapi biasanya lanjut, Pak. Kebanyakan lanjut. Kebanyakan biasanya lanjut. Itu Pak ya, ini kita punya anak perempuan ya. Saya tekankan ini. Biar apa? Kita mendapatkan keturunan soleh dan solehah. Menjalankan syariat berdasarkan syariat Islam, sunnah Nabi SAW. Kalau pacaran Pak, hamil di luar nikah, gimana mau anaknya soleh ya Allah, ya kan? Banyak anak-anak nakal ya Allah. Makanya kita nih yang sekarang nih orang tua nih harus betul-betul jaga anak wanita, carikan dia jodohnya yang baik, yang soleh. Walaupun dia belum ada kerjaan, yang penting dia rajin, tidak malas. Insya Allah itu rezeki sudah Allah atur. Gimana Pak? Kenapa? Ta'aruf itu artinya ta'aruf artinya saling mengenal, kenalan. Tapi ini jangan dijadikan dalil kenalan berarti bolehnya pacaran. Maksudnya ta'aruf itu saling kenal. Misalnya tukar apa Pak? Tukar CV apa? CV ya? Tukar itu CV, kamu umur berapa gini gitu. Tapi nazar, yang jelas nazar. Seperti Nabi SAW, para sahabatnya nazar melihat wanita itu. Ketika itu baru minta kepada Nabi, dilamarkan, terima. Terima nggak masalah. Nanti cari lagi. Ya laki-laki jangan cengeng ya, kalau nggak terima cari lagi. Gampang Pak. Gampang lagi. Ya silakan. Nggak apa-apa. Dan itu tidak boleh diceritakan. Kamu jangan sama dia ya, dia ternyata nggak boleh ceritakan, itu aib. Makanya disuruh lihat. Itu syariat suruh lihat. Karena nanti kalau sudah nikah, sudah ijab kabul, ternyata pas malam pertama, antum mau lari. Ini syariat nih menimbang maslahat mudorot. Makanya suruh lihat. Ada timbul kecintaan Pak. Ada timbul kecintaan ya kan? Itu. Siapa yang dulu nikahnya dijodohkan Pak? Adakah? Kayaknya nggak ada dah. Saya nggak yakin sama Bapak, yang cari sendiri kayaknya. Ya syukurlah Pak ya, jodoh enggak jodoh kan sekarang yang sudah terjadi, kita hanya berdoa kepada Allah yang penting untuk anak kita ke depan nih. Doa kepada Allah, ya Allah jadikan anakku soleh soleha. Yang ini yang kita sekarang ini. Harus nih, karena Nabi SAW bersabda, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah, ada 3 orang yang diharamkan masuk ke dalam surga. Ini camkan ini Pak. Meskipun Bapak rajin sholat, Bapak rajin taklim, tapi kalau Bapak masuk yang 3 ini selesai Pak. Di antaranya apa? Seorang laki-laki yang gak ada cemburu kepada istri anaknya, yaitu membiarkan keburukan yang terjadi pada istri anaknya. Pacaran dibiarkan, ya, istrinya berbuat maksiat dibiarkan. Ini meskipun Bapak rajin taklim, Bapak sholat, diajab dihukum Allah nih. Dalilnya apa? Allah haramkan masuk ke neraka, tapi tidak kekal di neraka selama-lamanya. Tapi Pak mampir ke neraka dulu, siapa yang mau Pak? Semenit sekejap aja, paling kecil siksanya membuat otak mendidih. Itu cuma nginjak bara apinya. Apalagi dicelupkan Pak, selesai. Kita aja kebakaran Pak. Waduh, nggak usah kebakaran, gempa kemarin yang 7 skala itu. Kayak orang majnun kita, bingung kan? Apalagi seperti yang di Palu, ya Allah. Mau lari sana lari sini sudah bingung mau lari kemana. Apalagi neraka, antum jangan remehkan Pak. Bakarlah coba nih. Nah itu takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, usaha, kita ada usaha yang kita lihat, kita ingkari, anak-anak kita misalnya ya kan berbuat maksiat misalnya, namanya manusia ya kan. Istri kita misalnya kita tegur, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Adapun kalau dia sembunyi-sembunyi melakukan maksiat, itu urusan dia sama Allah aja. Kita enggak kena. Nah, ini contoh yang sekarang ini yang lagi ngetren tuh pacaran itu ya, pacaran ini sampai hamil keluar nikah, ya Allah. Ya jangan sampai lah, waliyadzubillah. Makanya jaga anak wanita kita. Bahkan kalau dia keluar, antarlah. Gak apa-apa, gak bisa naik motor, gak masalah Pak. Gak masalah, antar dia. Luangkan waktu antum untuk istri anak-anak ini diantaranya. Antar mereka, ya, antar mereka. Jangan biarkan orang yang mengantarnya, yang bahaya ini. Ya, ini diantara meluangkan waktu kita untuk istri anak-anak keluarga kita ini diantaranya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita juga sekarang betikkan dalam jiwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesenangan pada hati seorang muslim. Antum niatkan mengantar istri antum, mengantar anak antum, membuat mereka senang.
Itu amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian juga dalam hadis itu lebih Nabi SAW sukai daripada apa? Daripada iktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Memenuhi hajat saudaranya, hajat istri anak-anak kita lebih diutamakan. Ini juga patrikan hadis ini hasan, agar kita dapat pahala double-double gitu. Ya, kita ngantar mereka untuk menyenangkan hati mereka, untuk memenuhi hajat mereka, lebih Nabi SAW sukai daripada iktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi aja Pak, berapa? 1000 kali lipat sholat di masjid lain. Kecuali Al-Aqsa atau Masjid Mekah. Sama mutakin jauh lah, 1000 kali lipat. Jangan disamakan. Itu kita niatkan tuh Pak, pahalanya besar ini. Inilah pentingnya orang berilmu. Makanya Imam Syafi'i berkata apa? Ta'allam, belajar ilmu. Ya, karena orang yang lahir tidak langsung menjadi berilmu. Falaisa dzu ilmin kaman huwa jahil. Enggak sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Dia niatkan itu dapat pahala. Paham Pak ya? Allahu a'lam bishawab. Demikian ya. Mungkin cukup Pak ya. Ya mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya, kita sekilas semangat beramal soleh ya, karena Allah Subhanahu wa taala wafatkan seorang hamba itu tergantung dari kebiasaannya. Apa yang bisa kita lakukan beramal soleh, kita lakukan. Lakukan ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.